Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa anta musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdid lisani wa hlul qalbi bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al lana al-Qur'ana fi dunya qurina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an. Rabbana innana natawassalna bi rahmatika lamikal karim lituqarribuna ilaika zulfa wa tahdana butuhal arifin waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqina imama. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak khusus para pengurus takmir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Bapak Ibu, pagi ini kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat. Saya dibangunkan agak serak saja, agak gak enak. Masya Allah. Jadi betapa kita itu gak punya daya, la haula wa la quwwata illa billah. Gak punya daya, gak punya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu sering merasa bahwa diri ini dititipi oleh Allah, tapi ketika dirasa-rasa dititipi saja tidak. Kalau dititipi ini, diri ini dalam kendali saya, ternyata badanku sama sekali bukan dalam kendali saya. Saya nggak bisa mengendalikan denyut jantung, tidak bisa mengendalikan aliran darah, tidak bisa mengendalikan nafas. Ternyata kita itu dititipi saja tidak. Betapa kita tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kita milik siapa? Kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu bentuk pengakuan bahwa kita milik Allah, sikap terbaik adalah merendahkan diri di hadapannya, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua makhluk Allah ta'ala sujud. Kata Allah, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Alam tarau anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab wa may yuhdillahu fama lahu min mukrim innallaha yaqdiru man yasha. Kata Allah, alam tarau annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah kalian tidak memperhatikan semuanya sujud kepada Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di atas kita, ada bulan, ada bintang, malaikat, dan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya yang ada di atas kita, sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru wan nujum, matahari, bulan, bintang sujud kepada Allah. Wal jibalu wasyajaru wad dawabu, gunung sujud kepada Allah. Wasyajaru, pepohonan sujud kepada Allah. Maka ketika manusia ada yang menyembah matahari, wah, di sini luar biasa. Jadi kalau ada manusia menyembah kepada sesama makhluk itu makhluknya luar biasa. Atas kata dulu itu saya bertiga itu sering jadi asisten kiai saya. Saya tugasnya nanti menggantikan kiai saya sebelum beliau tampil. Yang satu supir, yang satu itu tukang baca Quran. Nah, yang supir itu orangnya tinggi besar, bagus. Kali waktu sama kiainya mau kamar mandi dititipi sorban, sehingga sorbannya diselempang.
Lah wong-wong itu jamaah sih cium tangan itu malah kali Pak Supir. Kira-kira begitu. Jadi saya malah gak disalami biasa saja. Yang tahu ya cium tangan, tapi yang tidak tahu cium tangannya itu malah Pak Supir. Padahal ingin itu kayak gua. Kira-kira Pak Supir itu punya perasaan. Isin campur pirang. Aku nganggap kiai, padahal kiai saya gak cium tangan. Itu Bapak Ibu, ketika ada orang nyembah matahari, orang nyembah bulan, orang nyembah bintang, orang nyembah pepohonan, orang nyembah gunung, istrinya luar biasa, wirang. Kenapa? Karena manusia salah alamat menyembah dirinya. Karena mereka itu pun juga sujud kepada siapa? Kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Dan banyak juga manusia yang sujud kepada Allah. Tapi ingat, wa katsirun haqqo alaihim adab. Tapi manusia ada juga yang telah ditetapkan adab. Manusia itu tidak secara otomatis sujud kepada Allah. Manusia yang melakukan pembangkangan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, kalau bagi kita alhamdulillah diringankan bisa datang ke masjid, sholat, unggahan pengajian, disyukur. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan iman kita, Islam kita hingga kematian. Kenapa Bapak Ibu? Itu yang paling saya khawatirkan. Benar saya khawatir betul. Apa khawatir Bapak Ibu? Betapa kita tidak punya kendali dalam diri kita. Bahwa kita semua dalam kendali Allah, termasuk hidayah. Ada orang, bayangan, ada orang dilahirkan dalam keluarga non-muslim, dibesarkan dalam lingkungan muslim, dididik dalam lingkungan muslim, disekolahkan S1, S2, S3, gelar doktor. Doktornya saja sampai ke Israel sana. Pulang mendirikan kampus di Papua sana. Jadi rektor pindah Islam. Menjadi seorang namanya Dr. Yahya Walum. Masya Allah. Tapi juga ada orang lahir dalam keluarga muslim, dididik dalam didikan Islam, bahkan disekolahkan di lembaga Islam, direkrut dalam lembaga Islam, pernah memimpin pesantren terbesar di Indonesia, sekarang murtad dan menjelek-jelekan Islam. Namanya Syekhul Ibrahim. Itu kata Allah, yahdi bihi may yasha wa yudillu bihi may yasha wa ma yudillu bihi illa al-fasiq. Jadi Allah berkehendak menanamkan hidayah kepada seseorang yang Allah kehendaki. Allah juga maha mudah mencerabut hidayah dari orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka Allah selalu wanti-wanti ke kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali matimu dalam keadaan Islam. Bapak Ibu, sekarang kita baru masuk tahun baru. Tahun baru apa? Hijriah. Saat ini tahun ini 1444 Hijriah. 44. Nambah tahun apa? Ngurangi tahun. Tahunnya nambah, umurnya sudah. Kalau kemarin umur kita 1443 masih 10 tahunan. Sekarang ingat tinggal berapa tahun lagi? 9 tahun. Kalau umur kita 1443 masih kurang 2 tahunan, berarti jatah umur kita tinggal berapa? 1 tahun. Kalau 1443 bulan bulan kemarin itu Zulhijjah, masih kurang 1 bulan lagi. Sekarang masuk 1444 bulan Muharram, kurang berapa hari lagi? Tinggal beberapa hari lagi. Maka Bapak Ibu, kita semakin mendekati pada finish kita masing-masing. Ya, maka saya ingat itu ada di pesantren dulu ada syair ini. Yaman bidunya hustab, Yaman bidunya hustab. Wadghorohu tulul amal, awalam yazal biqoblah hatta dana mikul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal, isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Yaman bidunya hustabul, hei manusia yang tersibukkan dengan Yaman bidunya hustabul, hei orang yang tersibukkan dengan dunia,
Orang sibuk ngurusin dunia nggak ada henti-hentinya, gitu. Tersibukkan dengan dunia, ngumpul-ngumpul dunia. Yaman di dunia mustawal, qad gharrahutul amal. Sungguh telah menipunya, atau dia sungguh tertipu dengan panjangnya angan-angan. Kokean angan-angan, kokean hayalan. Awalam yazal fi ghurah. Kenapa dia senantiasa dalam kelalaian? Awalam yazal fi ghurah hatta dana minhul ajal. Hingga mendekati padanya ajal. Makin dekat ajal. Nyedak, susu, ya mati. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang tiba-tiba. Enggak ada kematian itu ngandani saya gitu. Pak, sesok kurang sesasi mati loh jadi malaikat, enggak ada. Bu, kurang setengah bulan mati, enggak ada. Baghtatan, KBW kaget. Sakit itu bukan ukuran mendekati kematian, sehat juga bukan sebagai tanda masih jauh dari kematian. Kayak ada orang mengupil mati. Dia pas mobil nyebrang tabrak mati, gitu. Nah, ini masya Allah. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kubur mati, wal qabru sundukul amal. Kubur itu adalah sunduknya, kotak itu. Jadi kayak dalam kalau sudah main wayang, hebatnya apa ketika dimainkan masuk dalam kotak nggak bisa berdaya apa? Qabru sundukul amal. Ketika masuk dalam kubur, maka yang bermain hanya tinggal amal kita. Kedudukan, jabatan, kekuasaan, harta kekayaan, turunan. Kalau sudah dalam kuburan itu orang tidak punya daya lagi, kecuali ketika hidup dia memiliki amal yang soleh. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Jadi yang berharap hanya dari amal. Wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha. Sabarlah engkau pada kerupakan, pada kesibukan-kesibukan dunia ini, dengan ujian-ujiannya dalam keadaan dunia. La mauta illa bil ajal. Tidaklah seseorang akan mati kecuali sudah datangnya ajal. Tapi Bapak Ibu, Nabi itu pernah di hadapan para sahabat membuat gambar. Tapi gambarnya bukan gambar lukis, Nabi cuma buat garis-garis. Nabi gambar kotak. Lalu di kotak itu Nabi membuat garis-garis tegak, ya. Di dalam kotak garis-garis. Ini kayak pagar. Jadi buat kotak, kemudian ada garis-garisnya seperti dikasih pagar. Lalu Nabi membuat garis tengah dari pinggir kotakan ini ke kotak ke garis berikutnya sampai keluar dari gambar kotak. Lalu Nabi tanya, wahai sahabatku, kalian tahu nggak apa yang aku maksud dari gambar ini? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya itu maha tahu. Kata Nabi, kotak ini adalah gambaran ajal. Setiap kalian sudah punya ajal. Maka kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal, setiap kita sudah punya patokan. Ajalnya sudah ada ketetapan rizkinya. Maka ketika di alam rahim itu orang sudah ditetapkan bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw syakir, ditetapkan ajalnya seberapa dalam kotak ini. Setiap kita sudah ada Bapak Ibu. Ini tidak ada yang bisa merubah ya. Dokter ahli spesialis, subspesialis pun tidak bisa merubah kotak ajal. Lalu kata Nabi, garis-garis ini adalah ya, sekat-sekat kehidupan. Bahwa setiap kita akan punya problematika hidup. Begitu dalam kehidupan. Ketika masih bujang, problematika pengen punya istri, gitu. Berjuang bicara di bojo. Pulah pilih, bulan entok tahun ini kan gitu ya. Nah, itu problem itu. Setelah rumah tangga, nikah dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, punya problem, pengen punya anak. Menunggu bagaimana punya anak, dikaruniai anak. Ternyata punya anak, punya problem dan lain sebagainya, anak nakal dan lain sebagainya. Itu kehidupan. Terus begitu.
kotak-kotak ini. Maka Bapak Ibu, tidak akan manusia itu lepas dari masalah. Ketika selesai satu masalah, pasti akan ada masalah berikutnya, karena itu perjalanan hidup. Ibarat kata gini, ada orang pengen perjalanan ke Jakarta, tapi dia minta saran, saya pengen ke Jakarta, tapi saya nggak mau ketemu ada jalan ujung jalan, tidak mau ketemu jalan belokan. Kira-kira bisa sampai nggak? Bisa, asal naik pesawat gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Orang perjalanan darat itu pasti akan menemui kadang ada ujung jalan, kadang ada belokan. Justru kalau dia nggak mau menghadapi belokan, udah dia berarti menghadapi kematian. Oh, ini jalannya menggok mau aku tak lempeng wae. Kira-kira masuk mana? Nggak masuk jurang, masuk kali. Nah ini sekat-sekat kehidupan. Lalu kata Nabi, garis tengah yang keluar sampai keluar kotak ini adalah apa namanya itu keinginan, angan-angan. Manusia kadang-kala, bukan kadang-kala, sebab manusia itu rata-rata angan-angannya itu melebihi dari panjang ajal atau kotak ajalan. Ya, umur sudah juta-juta, pengen berusaha, pengen macam-macam gitu. Tidak salah Bapak Ibu, selama itu caranya benar, menjalankannya benar. Ya, tapi ingat bahwa ajal itu akan memutus kita sebelum sampai terwujudnya khayalan kita, cita-cita kita. Maka cita-cita terbaik adalah kita sukses dunia, sukses akhirat. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Bapak Ibu mudah-mudahan ya di 1444 ini kita warnai ya, karena kita hanya bisa mewarnai ya, ibarat ini Allah Ta'ala kasih kertas kita 1444 ini, kertas kosong, mau kita warnai dengan apa? Tapi alhamdulillah ya, sekarang itu umat Islam kesadaran terhadap beragama sudah mulai muncul, termasuk kebanggaan terhadap pengkalenderan ini juga bersyukur Bapak Ibu. Artinya bahwa kita umat Islam memang harus mensosialisasikan, harus menghidupkan penanggalan Hijriah ini. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena penanggalan Hijriah ini banyak sekali berkaitan dengan syariat agama kita, gitu. Bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan keberapa Bapak Ibu? Bulan keberapa? Bulan ke-1. Hafal nggak? Yuk, setelah Muharram apa? Muharram. Kompak bareng-bareng. Keras nggak apa-apa. Buat terlalu orang di sini 4 tahun. Muharram, terus Syawal, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus ya, sing lancar siapa? Januari, terus Banten, kompak, Januari, terus Banten, terus Muharram. Jadi cinta Islam sampai mati, tanggalnya ngerti, bulannya rado. Bukan salah, kita mau pakai Syamsiah, mau Komariah, mau karena sebagai penanda. Tapi yang jelas Islam itu punya penanggalan Hijriah atau berdasarkan Komariah, berdasarkan bulan. Masehi berdasarkan Syamsiah, matahari. Nah, harusnya yang dihidupkan oleh kita adalah yang Komariah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di situ banyak kaitan ibadah-ibadah. Termasuk bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum."
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Itu ketetapan Allah sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Konon saya pernah dengar, katanya pengkalenderan Masehi itu dulunya sebelum dirubah, mereka satu tahun itu ngitung 10 bulan. 10 bulan. Jadi terhitung mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan dulu katanya. Lalu ditambah 2 bulan di depan, yaitu bulan Januarius dan bulan Februarius. Itu diambil dari nama Dewa. Maka jenenge Januarius itu berarti Dewa. Febri juga niku Dewa. Ya. Nah, kata Allah menjelaskan bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan ketetapan itu. Sunatullah begitu. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalam 4 bulan, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan tidak boleh melakukan peperangan. Bulan yang kebaikan itu dilipat gandakan. Bulan yang bila melaksanakan dosa juga dilipat gandakan. Mana itu 4 bulan Bapak Ibu? Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, salasatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut. Mana itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi sejak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian wa baina Jumada wa Sa'ban, dan bulan yang ada antara Jumadil Akhir dan Sa'ban yaitu bulan Rajab. Maka 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan Muharram ini Bapak Ibu. Maka ada kebaikan-kebaikan di bulan Muharram. Nah, dulu Bapak Ibu pernah terjadi perdebatan pada saat menetapkan kapan ini setarnya penanggalan itu per kapan. Ada sahabat yang mengusulkan sejak mulai kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan pada saat diutusnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan saat meninggalnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan, salah satu adalah Sayyidina Ali mengusulkan yaitu start dari kebangkitan Islam yaitu pada masa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Apa yang mendorong waktu itu pada masa Khalifah Umar kok terdorong menciptakan pengkalenderan Islam? Jadi Umar ketika jadi Khalifah itu salah satunya mendapat surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ada kesulitan untuk membuat data arsip negara karena ketidakjelasan. Artinya itu kapan pelaksanaan dan sebagainya itu agak kebingungan, sehingga dibentuklah penanggalan sejak saat itu. Maka Bapak Ibu sekali lagi, kenapa harus dihidupkan? Silakan kita masih harus punya cara bagaimana ini hidup penanggalan ini. Maka saya punya pengajian, saya berikan pengajian sama Ustadz Anan. Jadi sejak masih di Bangun Jiwa itu, dulu Ustadz Anan tuh ngomong sama saya, Ustadz, jadi saya pengen punya pesantren. Waktu itu beliau sedang meresmikan masjid di tempatnya Pak Harun. Saya mendirikan masjid di tempatnya Pak Harun Ar-Rasyid Al-Hikmah untuk Masjid Putri. Lalu pada saat peresmian yang sudah mendirikan itu Ustadz Anan, saya suruh beliau ngisi di sana. Ya. Kemudian selesai ngaji itu dia ngomong, Ustadz, saya kok pengen punya pesantren kayak Ustadz Harun. Saya bilang, yuk bismillah Ustadz. Jadi saya berusaha kalau ada orang niat baik saya support semampu saya. Orang tak gelan-gelani gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena siapa tahu kalau ini jadi, ini akan menjadi amal jariah saya juga. Ya Ustaz. Maka sejak mulai besoknya, hari ini peresmian, besoknya itu saya hampir 3 bulan nyari tanah sama saudara. Anak sini muter daerah Kulon Progo, Wonosari, semuanya dihubungi. Tidak ada yang cocok. Jatuh hati ke daerah yang sekarang yang sedang kita bangun di daerah Bangun Jiwa, di daerah Deksel, Kulon Progo.
Alhamdulillah sekarang udah. Tapi ini nanti mendirikan pesantren untuk lansia, bukan lansia. Namanya kita nyebutnya usia senja. Karena disebut lansia kok kesinggung gitu. Aku lansia, aku kius tua. Sebut lansia nggak mau, tapi sebut tua mau. Maka itu sebutnya usia senja. Kenapa senja? Senja itu menandakan mau buruk, maghrib, dia tenggelam, sedikit bentar lagi meninggal. Tujuannya untuk menjadi kematian yang husnul khotimah. Nah waktu itu gini, ini sambil proses kita membangun kegiatan. Saya bilang udah kita mengadakan mabit. Mabit kapan pusat baiknya? Saya bilang kita tetapkan aja setiap ayamul bid. Ayamul bid itu tanggal 13, 14, 15. Kecuali di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah start dari tanggal 14, 15, 16. Nah, tujuannya untuk apa? Saya ada 2 misi. Satu misi supaya jamaah kita sadar tentang bulan kita. Sehingga penyebutannya gini, ini mabit bulan apa? Oh ini mabit bulan Dzulhijjah. Oh ini mabit apa? Oh ini mabit bulan Muharram. Ini mabit apa? Ini mabit bulan Syawal dan seterusnya. Yang kedua Bapak Ibu, ada tujuan juga mendekatkan jamaah kita mengenal tanggalan Islam. Minimal 3 hari. 13, 14, 15. Karena sekarang itu kalau negara itu yang diramaikan itu hanya tanggal 1, gitu. Itu tanggal 1 wis Syawal apa durung, wis Ramadan apa durung, Dzulhijjah atau belum. Yang diramaikan hanya itu. Kenapa diramaikan? Karena ada anggarannya. Gitu. Harusnya diramaikan itu tanggal 13. Meskipun memang tanggal 13 ukurannya dari tanggal 1. Nah Bapak Ibu, saya dorong, pasti ini juga begitu. Kita hidupkan penanggalan Islam ini. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Gitu. Tetap kita silakan setiap administrasi ada bulan syamsiahnya yang karena kita semua sudah mengenal, tapi juga mari kita hidupkan penanggalan hijriah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena melekat dengan banyak ibadah kaitannya dengan penanggalan. Ketika masuk Ramadan ada puasa ada Ramadan. Masuk Syawal ada puasa Syawal. Masuk Dzulhijjah ada puasa Dzulhijjah. Masuk Muharram seperti saat ini tahun baru ada puasa Muharram. Tanggal pinten? Puasa Muharram tanggal pinten? Orang ngerti. Tanggal 10 Muharram. Maka disebut dengan bahasa Arabnya Asyaratul 10. Orang Jawa sama ngomong Asyaratul, Isona ngomongnya Suro. Maka Muharram disebut bulan Suro. Bulan Suro biasanya wingit, gitu. Dok diwedeni. Kok wingit nggih? Karena wingit ora oleh hitana. Ora oleh mantena. Ora oleh gawe omah, gitu. Jadi wong saya pengen rapi, sik menten iki sing Muharram. Itu dulu, kalau sekarang insyaallah do kendel, nggih. Apa sebetulnya Bapak Ibu? Setiap bulan itu baik, setiap hari itu baik. Ya. Setiap hari itu baik, setiap bulan itu baik. Alhamdulillah kalau di sini kendel gitu. Muharram mengadakan pengajian. Bulan ini juga ada yang mantan ya di sini. Mantan? Ada nggak di sini yang bulan Muharram mengadakan pernikahan? Kayaknya rawan. Soalnya ini Syawal kesentet ya. Mudah-mudahan bukan karena ketakutan terhadap bulan, tapi karena sudah habis orang yang mau menikahkan. Gak apa-apa Bapak Ibu, justru kalau nikah di bulan Muharram, menghitankan anak di bulan Muharram, membangun rumah di awal Muharram atau di bulan Muharram, banding 4 bulan itu karena tadi 4 bulannya adalah bulan yang dimuliakan. Kalau orang melakukan kebaikan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Ketika kita menikahkan anak kita di bulan Muharram misalnya, insya Allah itu keberkahan rumah tangganya akan tercipta sakinah. Ya. Dihitankan anak kita di bulan Muharram, insya Allah kebaikan. Ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi, bulan juga tunduk, patuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya, dengan masuk ke bulan Muharram ini kita bersama-sama untuk meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita. Kenapa?
setiap kita bukan semakin menjauh pada titik finish kita, setiap kita semakin mendekati pada titik finish kita. Apa yang kita persiapkan? Ya, tidak ada lain adalah beramal soleh. Maka mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang hidup dalam keadaan sukses dunia, sukses akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.